Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nadia Amelia, Nur Fajrina, Rizky Nur Abifa, dan Vera Anandia Putri. Dan untuk pembahasan kali ini mengenai peran personel sekolah lainnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Untuk penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya, Rizky Nur Abifa. Seperti yang kita ketahui, pelayanan bimbingan dan konseling biasanya ditangani oleh konselor sekolah tersebut. Ternyata setiap struktur sekolah pun memiliki peran mereka masing-masing dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah memiliki peran yaitu sebagai administrator dan bisa juga sebagai supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, dan khususnya di sini itu program layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dan untuk sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melakukan program-program seperti penilaian, penelitian dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dalam hal ini, Prayitno memperinci peran dan tugas serta tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah. Selanjutnya menyediakan prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan konseling yang efektif serta efisien. Selanjutnya itu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya. Yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan dalam kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah di dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu peran wakil kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui, wakil kepala sekolah di sekolah memiliki peran sebagai pembantu kepala sekolah. Dalam hal ini, peran wakil kepala sekolah juga memiliki peran penting, yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah dan melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu peran wali kelas. Nah, seperti yang kita ketahui, wali kelas di sekolah itu sebagai pengelola suatu kelas tertentu. Nah, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sebagai yang pertama, membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran melaksanakan perannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Nah, dan yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang dipegang oleh wali kelas tersebut, untuk mengikuti dan menjalani layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Dan yang terakhir, mengalihtangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing tersebut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Nadia Amelia. Saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Sini saya akan membahas tentang peran pengawasan bimbingan dan konseling. Supervisi dan monitoring merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini dipahami karena perencanaan dan pelaksanaan yang baik belum tentu dapat diwujudkan pada setiap sekolah. Secara organisatoris, pengawasan melekat dilaksanakan oleh kepala sekolah dan wakilnya
Namun secara fungsional, pengawasan di luar dilakukan oleh pengawas sekolah. Kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan guru pembimbing, pengawas sekolah, dengan koordinasi dengan kepala sekolah. Guru pembimbing menyiapkan diri dan bahan-bahan secukupnya untuk kegiatan pengawasan. Koordinator bimbingan konseling mengkoordinasikan guru-guru pembimbing dalam menyiapkan diri untuk kegiatan kepengawasan. Guru pembimbing mengikuti dengan cermat penilaian dan pembinaan dalam kegiatan pengawasan. Kepala sekolah mendorong dan memberikan fasilitas bagi terlaksananya kegiatan pengawasan secara objektif dan dinamis demi meningkatnya mutu bimbingan dan konseling. Melalui kedua macam pengawasan ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan guru-guru pembimbing tersebut selalu meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional profesi keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Ekuivalensi kegiatan kerja seorang pengawas bimbingan dan konseling terhadap 24 jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda. Jumlah guru yang dibina untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 orang dan paling banyak 60 orang guru BK. Berikut adalah peranan pengawas bimbingan dan konseling, antara lain ada 4. Yang pertama adalah penyusunan program pengawasan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Yang ketiga, menyusun laporan pelaksanaan. Yang keempat, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru BK. Jadi pengawas itu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga guru pembimbingnya untuk memantau kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah itu. Oke, lalu selanjutnya ada peran staf tata usaha atau staf administrasi. Tugas petugas administrasi atau keberhasilan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah juga memerlukan keterlibatan dari petugas administrasi di sekolah yang bersangkutan. Mengenai tugas dan tanggung jawab petugas administrasi dalam kegiatan bimbingan dan konseling adalah mengisi kartu pribadi siswa. Yang kedua, menyimpan catatan-catatan atau track record dan data-data siswa, menyelesaikan laporan dan pengumpulan data tentang siswa. Yang keempat, ada mengirim dan menerima surat panggilan dan surat pemberitahuan. Jadi misalkan ada anak yang bermasalah atau ada anak yang seperti apa, maka yang berkewenangan untuk mengirim atau jadi yang berkewenangan untuk mengirimkan surat atau menerima surat adalah dari staf administrasi. Selanjutnya adalah menyiapkan alat-alat atau formulir pengumpulan data siswa seperti angket observasi, ada observasi wawancara, riwayat hidup, sosiometri atau sosiometri itu status sosialnya, lingkungan, background sosialnya, atau kunjungan ke rumah, panggilan orang tua, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan psikologis. Itu adalah tugas dari staf administrasi. Jadi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sangat melibatkan banyak orang atau banyak personil, bukan menjadi tugas guru bimbingan dan konseling semata, bukan hanya tugas dari guru BK, tapi banyak yang terlibat dari anak itu sendiri, guru pembimbingnya, orang tuanya, pasti staf administrasinya mungkin yang diperlukan, dan juga kepala sekolahnya akan dilibatkan. Lalu mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan ya seperti guru mata pelajaran juga, wakil kepala sekolah, tenaga-tenaga administrasi, dan semua personil bekerja dengan arah yang sama, yakni pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, itu saja dari saya. Dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran koordinator bimbingan dan konseling. Peran koordinator bimbingan dan konseling itu ada 2. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan
para guru pembimbing. Jadi, setiap guru yang ada di sekolah itu biasanya memiliki koordinator, termasuk guru bahasa Inggris, guru matematika misalnya. Jadi, ada satu koordinator yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua guru dalam satu bidang profesinya. Misalnya, guru BK itu ada 4. Jadi, guru BK ada 4 itu dipilih salah satu setiap siapa koordinatornya. Begitu juga misalnya guru bahasa Inggris. Ada 4 atau 5 dalam satu sekolah. Contohnya kalau di SMA kelas 10 sampai 12. Tentu dari kelas 10 sampai 12 itu kalau sekolahannya besar pasti ada beberapa guru dalam satu mata pelajaran. Nah, dipilihlah salah satu koordinatornya. BK juga seperti itu tugasnya. Apa tugasnya? Yang pertama yaitu mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam 1. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah. Memasyarakatkan itu artinya memberikan pemahaman, mensosialisasikan kepada masyarakat sekolah. Siapa masyarakat sekolah itu atau warga sekolah itu adalah siswa, guru, termasuk personel sekolah lainnya, ada orang tua, siswa, dan masyarakat. Nah, ini penting bagi koordinator guru BK. Kenapa? Karena supaya sejalan, seide, seirama dalam mengembangkan potensi peserta didik. Tentu harus ada sejalan, seirama juga dengan siapa? Dengan siswanya, dengan gurunya, harus satu pandangan dan satu tujuan yang sama. Yang kedua yaitu menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling atau program satuan layanan dan kegiatan pendukung, program mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Nah, ini merupakan tugas koordinator. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan program bimbingan dan konseling yang sudah disusun untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi diarsipkan, diadministrasikan atau memberikan laporan kepada misalnya guru wakil kurikulum atau kepada kepala sekolah. Yang kelima yaitu menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi setiap program bimbingan dan konseling yang sudah dilaksanakan itu setelahnya dinilai berhasil atau tidak, karena semua kegiatan tentu harus ada evaluasinya. Yang keenam yaitu menganalisis hasil penelitian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, setelah dinilai itu dianalisis apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan apa yang harus ditingkatkan lagi. Dan yang ketujuh, memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian bimbingan dan konseling yang sudah dilaksanakan. Dan yang kedua, peran koordinator bimbingan dan konseling yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana, sarana alat serta perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, ini tugas koordinator selain tugas-tugasnya yang utama tadi. Yang selanjutnya yaitu peran guru pembimbing. Ini sama saja seperti koordinator tadi penjelasannya. Mungkin saya bacakan saja. Yang pertama yaitu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program-program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung dan untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Yang ketiga yaitu melaksanakan segenap program satuan layanan, bimbingan, dan konseling. Yang keempat, melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang keenam, menganalisis hasil penelitian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
Yang ketujuh yaitu melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya. Dan yang kesembilan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Vera Nadia Putri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fajrina. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru mata pelajaran atau guru praktik. Nah, menurut Praitno 2003, beliau merincikan peran guru mata pelajaran terhadap pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Nah, yang dimaksudkan daripada memasyarakatkan di sini adalah adanya pengenalan atau pengetahuan yang lebih terkait akan bimbingan konseling kepada siswa. Nah, jadi guru mapel ini memberikan pengenalan pengetahuan yang lebih, apa sih itu bimbingan konseling, nah itu kepada siswa dan siswinya. Nah, lanjut yang kedua adalah membantu guru pembimbing untuk mengidentifikasi siswa dan siswi yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini peran guru mata pelajaran adalah juga menggali informasi atau data-data terkait siswa dan siswinya yang memerlukan bimbingan konseling, sekedar membantu lah ibaratannya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Jadi di sini yang dimaksudkan daripada alih tangan itu adalah kegiatan peralihan penanganan terhadap permasalahan siswa kepada guru yang lebih berkompeten. Nah, jadi di sini apabila ada siswa-siswi yang memerlukan pelayanan khusus terhadap pemecahan masalahnya, nah itu tidak dapat diselesaikan oleh guru mapel. Setelah itu dapat dialih tangankan kepada guru pembimbing. Nah, itu maksud daripada alih tangan. Nah, selanjutnya menerima siswa alih tangan daripada guru pembimbing. Nah, dari sini kita tahu sebaliknya guru mapel menerima peralihan penanganan juga daripada guru pembimbing ke guru mapel. Nah, di sini penanganan permasalahan seperti apa yang dimaksud? Nah, ada peralihan penanganan permasalahan siswa seperti pelayanan khusus, nah seperti pengayaan materi atau latihan khusus atau juga les. Nah, itu kan lebih kepada pelajaran. Nah, jadi yang dapat menangani permasalahan ini guru yang lebih berkompeten adalah guru mapel daripada guru pembimbing. Nah, itu maksud daripada menerima alih tangan. Nah, jadi adanya feedback lah. Selanjutnya membantu mengembangkan suasana kelas. Nah, di sini karena peran guru mata pelajaran itu selalu ada, selalu hadir, maksudnya sering bertatap muka dengan siswa. Nah, maka dari itu untuk membangun suasana kelas yang nyaman yang berhubungan langsung dengan mentalnya siswa, maka peran guru mata pelajaran di sini sangat penting. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling. Nah, di sini peran guru mapel itu tidak mempersulit siswanya untuk melakukan bimbingan konseling. Bisa saja guru mapel bisa menerima kritik dan saran ataupun
menerima pendapat daripada siswanya. Nah, itu juga termasuk guru mapel memberikan kemudahan kepada siswanya terhadap pelayanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa. Nah, jadi kalau ada kegiatan bagaimana penanganan masalah siswa, nah guru mapel itu wajib ikut, karena apabila ada suatu permasalahan terjadi di kelas, guru mapel dapat menangani atau berpartisipasi dalam penanganan masalah siswa tanpa adanya guru pembimbing. Nah, tapi di sini tidak sepenuhnya ya guru mapel itu bertanggung jawab dalam pemecahan masalahnya, tapi peran apabila guru mata pelajaran itu bisa menangani masalah tersebut, jadi tidak perlu lagi adanya guru pembimbing atau guru yang lain. Nah, karena guru mapel itu sudah dapatlah ilmunya untuk menangani pemecahan masalah. Nah, selanjutnya membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Jadi di sini guru BK dapat memerlukan peran guru mapel untuk menggali informasi apakah bagaimana perkembangan anak yang dilihat atau ya anak yang sedang dalam proses tindak lanjut daripada bimbingan konseling. Nah, peran guru mapel itu bisa membantu untuk memberikan informasi bagaimana perkembangan siswa tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembahasan saya yang kedua, yaitu siswa. Nah, di sini siswa juga merupakan personil yang mendukung akan jalannya pelayanan bimbingan konseling. Karena apa? Siswa merupakan subjek utama dalam pelayanan bimbingan konseling. Kalau tidak ada siswa, siapa yang melakukan bimbingan konseling? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya merupakan penutup daripada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.